Shalom, kita akan belajar tentang doa dan puasa, prayer and fasting. Ada setidaknya ada 7 hal yang perlu kita perhatikan di sini, ya. What, why, who, whom, where, when, and how. Ya, apa itu doa dan puasa? Kemudian kenapa kita perlu berdoa dan juga perlu berpuasa? Lalu siapa yang perlu berdoa dan berpuasa? Kemudian siapa yang didoakan, apa yang didoakan dalam doa puasa tersebut? Kemudian di mana kita berdoa dan berpuasa? Kapan kita melakukannya? Dan terakhir bagaimana kita melakukannya? Nah, ada ayat 1 yang terkenal ya di Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat baik ya kita hafal ayat ini. Sebenarnya kalau kita renungkan saja, nggak perlu kita hafal, nanti akan hafal dengan sendirinya. Ya, kemungkinan yang perlu kita hafal tuh alamatnya. Ya, ada di kitab apa? Kalau ini kan kitab Yakobus ya, Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian yang kedua. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan doa dan apa yang dimaksud dengan puasa. Kalau doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, ini definisi yang kita pakai. Berbicara dengan Tuhan, lalu mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana kita mendengar Dia berbicara? Ya, lewat firman yang kita baca. Karena kalau kita hanya mendengar suatu suara, tapi kita nggak baca firman, maka bisa suara apa aja tuh yang kita dengar. Tapi kalau kita baca firman, kita merenungkan firman, maka kita bisa mengerti apa yang sedang kita doakan itu, lalu ayat-ayat yang kita baca itu bisa menjadi bagian dari jawaban atau cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan doa. Lalu puasa itu apa? Puasa itu adalah satu tindakan untuk memutuskan tidak makan, bahkan juga tidak minum, ya, tidak memenuhi ya kebutuhan tubuh kita, entah itu untuk makan, minum atau mungkin hal yang lain, ya, dengan tujuan dalam hal kerohanian khususnya, ya, untuk kita bisa fokus dalam doa kita. Kenapa kita perlu tambahkan puasa? Karena kalau kita tambahkan puasa, kita lebih fokus. Ya, puasa tidak mengubah Tuhan, tapi puasa itu menekan kedagingan kita supaya kerohanian kita lebih dominan. Ya, telinga rohani kita bisa lebih menangkap tuntunan Tuhan. Ya, jadi itu doa dan puasa. Nah, kenapa kita perlu berpuasa atau perlu berdoa? Ya, kalau kita perlu berdoa karena memang Alkitab juga mengajarkan begitu ya. Di kitab Yakobus juga dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Jadi, kenapa kita berdoa dan kenapa kita berpuasa? Ya, memang Alkitab mengajarkan hal itu. Nah, puasanya diperlukan untuk membuat kita semakin fokus dalam doa kita. Lalu siapa yang berdoa, siapa yang berpuasa? Ya, siapa saja orang percaya. Ya, ketika kita merasakan perlu untuk tambahkan puasa dalam doa kita, ya kita puasa. Ya. Lalu siapa yang kita doakan, apa yang kita doakan? Ya banyak hal ya. Pertama untuk diri kita sendiri, mungkin kita sedang mencari tuntunan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam sekolah, mungkin dalam bisnis, atau yang masih single, butuh calon teman hidup, ya, atau yang mungkin ingin punya anak, ya, sudah menikah belum punya anak misalnya. Nah, kita kadang-kadang kita perlu berdoa, atau kita mendoakan orang-orang yang punya kebutuhan tersebut. Kemudian di mana kita berdoa? Nah, ini keistimewaan kita hidup di perjanjian baru ya, sebagai orang-orang Kristen. Kita bisa berdoa di mana aja. Ya. Kita bisa berdoa di gereja, di persekutuan dengan teman-teman yang seiman, atau di kamar kita, seperti Alkitab mengajarkan,
masuk dalam kamar, kunci, lalu berdoa kepada Bapamu di surga, ya. Jadi tidak harus di tempat ibadah di hari Minggu di gereja, tapi di mana saja, bahkan di perjalanan waktu kita sedang menuju kantor, sedang setir mobil atau naik motor, ya kita bisa mengucapkan doa kita di situ juga. Ya, jadi tidak dibatasi oleh tempat. Lalu kapan kita berdoa? Nah, kapan saja, ya. Biasanya kan orang kalau mau berdoa itu ya mau makan, dia berdoa, makanan itu dikuduskan, disucikan, ya, supaya kita makan bisa menikmatinya juga, ya. Dan kemudian mau tidur atau baru bangun, mau aktivitas, ya, mau ke kantor atau mau ujian di sekolah, di kampus. Jadi kapan saja sebenarnya. Bahkan dalam perjalanan pun kita bisa sambil berdoa, ya, dalam hati gitu, ya, kita mungkin menyampaikan permohonan doa kita, bisa juga mungkin sambil mendengar renungan firman Tuhan lewat gadget kita, bisa pakai headset, bisa pakai Bluetooth, kalau naik kendaraan umum, ya, atau naik motor juga mungkin bisa, ya perlu hati-hati jangan sampai terganggu, kita nggak bisa mengikuti lingkungan sekitar kita, ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita berdoa dan berpuasa? Nah, kalau berdoa, saya kira kita semua tahu, ya. Biasanya kita bilang lipat tangan, tutup mata. Itu dulu waktu saya SD, waktu TK, itu diajarkan seperti itu. Karena saya sekolah TK, SD, SMP itu sekolah Kristen. Jadi diajarkan kalau berdoa itu lipat tangan, tutup mata. Tapi sebenarnya ya tidak harus tutup mata juga, ya. Kalau kita sedang sambil nyetir mobil, ya kan mesti buka mata, ya. Lalu kita ucapkan doa kita. Nanti saya tunjukkan juga beberapa ayat. Kita perlu dasar firman Tuhan. Dan kemudian jangan lupa sebagai orang Kristen, doa kita itu selalu kita akhiri dengan dalam nama Yesus, ya. Kenapa? Karena nama Yesuslah yang menjadi akses, ya, atau kunci buat kita meminta kepada Bapa di surga. Ya, kalau puasa, bagaimana berpuasa? Nah, ini banyak cara, ya. Biasanya yang umum, kalau yang saya lakukan ya mudah sih, ya. Habis makan malam nggak makan lagi, sampai besok siang di atas jam 12, ya. Ya, kayak intermittent fasting, ya. Tapi bisa juga lebih lama, dan biasanya tetap minum, walaupun minumnya air putih. Ya, ada yang memang total nggak makan nggak minum, bisa 24 jam, ada yang 3 hari 3 malam seperti puasa Esther. Ya, kalau memungkinkan ya boleh, tapi jangan sampai gara-gara kita puasa, kita nggak bisa kerja, malah jatuh sakit, ya itu sudah salah, ya. Jangan paksakan, tanya dalam doa, tanya Tuhan bagaimana saya mau berpuasa, apakah saya perlu total nggak makan nggak minum. Tapi biasanya yang bagus, yang umum itu tetap minum, walaupun minum air putih, ya, karena kita perlu cairan dalam tubuh kita ini. Makannya mungkin kita skip, ya, kita nggak makan pagi, nanti makannya siang, ya, setelah makan malam sebelumnya. Atau bisa juga kita nggak makan pagi, nggak makan siang, baru makan sore, ya, atau makan malam, bisa juga seperti itu. Jadi itu bentuknya atau cara berpuasanya bisa berbeda-beda. Yang penting selama kita doa dan juga puasa, kadang-kadang kan kita puasa itu dalam arti kita nggak makan, kita pergi ke kantor. Nah, dalam waktu-waktu yang tersedia di perjalanan, jangan lupa kita mungkin lebih banyak mendengar firman. Jangan nonton acara-acara yang tidak menolong kita untuk fokus dalam doa kita itu. Ya, jadi kita perlu baca, dengar firman Tuhan. Karena firman itulah yang menimbulkan iman. Ya, karena kita mendengar Tuhan berbicara, timbul iman. Nah, iman itulah yang menarik janji yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya. Ya, jadi saya mau ingatkan kembali ayat ini, coba renungkannya, hafal ayat ini. Doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita perlu belajar sekarang yang disebut orang benar itu siapa? Nah, kita hidup di perjanjian baru. Definisi Alkitab yang disebut orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Ya, Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena percaya kepada Yesus. Ya, itu definisi orang benar. Bukan karena nggak pernah berbuat salah, ya, bukan. Tapi karena percaya kepada Yesus sehingga kita itu dibenarkan. Nah, jadi waktu kita mau doa, hal pertama yang kita perlu yakinkan diri kita, apakah kita orang benar? Ya, kalau belum, ya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka menurut Alkitab kita menjadi orang benar. Nah, ayat ini sebenarnya bagian A-nya tuh ada kalimatnya ya, yaitu seperti ini ya, lengkapnya Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini berkaitan ya. Kenapa? Karena kan dibilang doa orang yang benar, itu orang yang percaya pada Yesus. Lalu bila dengan yakin didoakan. Bagaimana bisa yakin? Ya, nanti kita lihat ada dasarnya, ada firman Tuhan. Ya, ada iman. Tapi juga tidak ada tuduhan di hati kita. Makanya kalau kita ada masalah dengan teman kita yang sedang mau berdoa bareng-bareng dengan kita, nah kita saling bereskan. Ya, kita nggak perlu ngaku dosa yang 7 tahun, 12, 15 tahun yang lalu tuh, yang bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya begini, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus ya, dosa-dosa kita sudah diampuni. Tapi mungkin waktu kita mau berdoa dengan teman kita atau dengan istri kita ya, ada sesuatu yang mengganjel. Mungkin kita sempat berkata kasar kepada istri kita atau istri kita sempat ngambek ya. Jadi kalau kita mau berdoa susah itu ya. Ada tuduhan di hati. Makanya dikatakan di sini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, jadi minta maaf dulu. Sorry ya, tadi saya terlalu kasar ngomong. Kita perlu ngomong seperti itu supaya nggak ada tuduhan. Baru doa kita itu kita bisa naikkan tanpa ada rasa tertuduh di hati kita. Ya, coba kita lihat lebih lengkap ya. Sebenarnya ini kalau mau baca dari beberapa ayat di atasnya, tapi saya mau baca dari ayat 14 aja ya sampai ayat 17. Nah, kita renungkan ayat-ayat ini ya ketika kita sedang berdoa dan juga sedang berpuasa. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, ini pengurapan minyak ya. Yang disebut penatua jemaat itu bisa kalau kita punya grup sel grup ya, mungkin gembala sel grup kita ya, gembala kul ya, gembala community of love, family altar, mesbah keluarga. Ya, juga mungkin teman-teman yang melayani di gereja ya. Nggak harus punya jabatan pendeta, pendeta penuh atau pendeta madya dan sebagainya ya. Yang penting orang-orang yang memang sudah percaya Yesus dan mungkin terlibat dalam pelayanan. Ya, mungkin mereka ada di atas kita dalam struktur pelayanan. Nah, kita bisa panggil ya kalau kita butuh didoakan. Dan kemudian dikatakan di sini mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Lalu ayat 15 perhatikan di sini. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Jadi tujuannya sebenarnya ya di sini adalah kenapa di ayat 16 tadi saya katakan bila dengan yakin didoakan ya. Kenapa? Karena doa itu lahir dari iman. Nih ayat 15 ini ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jadi kita bisa doa dengan penuh kuasa
kalau doa itu lahir dari iman. Nah, kalau kita baca kitab Roma, iman itu muncul waktu kita mendengar firman. Waktu kita merenungkan firman, tiba-tiba ada ayat yang berbicara, maka itu menimbulkan iman. Kalau doa kita lahir dari iman, itu akan sangat powerful, sangat berkuasa. Nah, baru ayat 16 yang tadi, ya sudah saya bacakan. Karena itu, ya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, ya. Supaya nggak ada gangguan gitu, nggak ada gesekan ya di hati kita waktu kita mau berdoa. Baru ini ya yang sering dikutip, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang pertama doa yang berkuasa itu bisa terjadi karena dinaikkan oleh orang benar. Orang benar itu siapa? Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena nggak pernah berbuat salah. Ya. Lalu, bila dengan yakin didoakan, bagaimana bisa yakin? Karena doa itu lahir dari iman. Ada dasar firman Tuhannya. Kalau kita berdoa untuk orang sakit, kita bisa baca bahwa Tuhan menjanjikan kesembuhan. Bahwa dia adalah Jehovah Rafka, Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan kalau kita mendoakan orang yang sudah lahir baru, ya, anak Tuhan, kita bisa pakai ayat di surat Petrus yang mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Itu dasarnya, ya. Makanya kita bisa doa dengan yakin. Dan kemudian no condemnation, nggak ada penuduhan. Ya, makanya dikatakan di sini perlu saling membereskan, jadi nggak ada tuduhan di hati. Dan berikutnya ayat 17 ini yang tidak kalah penting, ya. Dikatakan di situ Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nanti kalau baca ayat 18-nya, dia berdoa lagi, lalu hujan turun. Nah, penekanannya adalah Elia yang terkenal di perjanjian lama itu, dia manusia biasa sama seperti kita. Kalau dia hidup di zaman kita sekarang, ya dia suka makan nasi kalau tinggal di Indonesia. Dia suka makan mie ayam, ya dia suka makan kue tiaw, ya dia suka makan gado-gado, sama seperti kita. Tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Jadi doa yang berkuasa itu pertama dinaikkan oleh orang benar, yaitu orang yang sudah percaya pada Yesus, ya nggak harus pendeta, nggak harus gembala gereja, apalagi gereja yang gede, nggak harus juga. Yang penting percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, yakin didoakan. Bagaimana bisa yakin? Yang pertama karena lahir dari iman, ada dasar firman Tuhannya. Ya. Lalu tidak ada penuduhan di hati kita. Kalau ada gesekan, ya ngomong aja, ngaku, minta maaf ya. Kan simpel sekali. Ya. Baru yang ketiga, perlu kesungguhan dalam berdoa. Perlu ketekunan. Kitab Ibrani berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi artinya kita harus tahu janji Tuhan itu apa. Harus baca firman, harus merenungkannya. Lalu nanti itu firman bisa berbicara kepada kita. Kita punya iman. Nah, doa yang dinaikkan karena iman, ya dengan penuh keyakinan, tidak ada penuduhan, itu sangat besar kuasanya. Oke, jadi kenapa kita perlu berdoa dan berpuasa? Karena puasa itu menolong supaya kita bisa fokus, dan doa itu memang sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat baik-baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau Bapa yang baik, yang mau supaya kami senantiasa sehat, sembuh dari penyakit, kami hidup dalam kesehatan ilahi, diberkati, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Tolong kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu dan hidup di dalamnya senantiasa, karena itu yang memang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.